Di situ Puji ngeliat ibunya ini masuk rumah bersama Mbati. Nah, Puji kaget, loh, Mbati tadi kan di kamar, kok sekarang baru pulang? Jadi dari sinilah kemudian mereka yakin dan percaya bahwa Mbati ini punya ilmu Rogo Sukmo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Puji yang asalnya dari Magelang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke cerita teman-teman, mungkin di antara teman-teman ini ada yang pernah mendengar tentang ajian ilmu kuno yang pernah dimiliki oleh raja-raja di masa lalu. Seperti misalnya ilmu Rogo Sukmo maupun ilmu mecah rogo. Nah, ilmu Rogo Sukmo atau meraga sukma ini adalah ilmu kanuragan dari Jawa kuno yang dari ilmu ini memungkinkan seseorang untuk melepaskan jiwa dari raganya. Nah, ilmu Rogo Sukmo ini biasanya bisa dicapai melalui proses tidur yang sangat lelap sekali, di mana waktu itu jiwa seseorang ini dapat mengembara jauh dari raganya. Artinya jiwanya itu keluar dari raganya dan bahkan konon katanya bisa merasuki benda atau tubuh orang lain. Nah, ada sebuah cerita masyhur tentang seorang khalifah terkenal waktu itu. Beliau ini seorang sahabat Nabi yang waktu itu sudah menjadi seorang khalifah. Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ceritanya pada saat Sayyidina Umar ini jadi khalifah, beliau itu memerintahkan pasukan untuk berperang di negeri Syam menghadapi pasukan Persia. Sedangkan Sayyidina Umar sendiri waktu itu masih berada di Madinah bersama pasukan muslimin yang lain. Nah, hari itu hari Jumat. Seperti biasa ketika sholat Jumat berlangsung, Sayyidina Umar ini menjadi khotibnya. Beliau waktu itu naik di atas mimbar dan memberi khotbah. Di situ juga beliau menyampaikan nasihat-nasihat kepada jamaah yang hadir. Nah, anehnya, di tengah-tengah materi khutbah yang beliau sampaikan ini, tiba-tiba Sayyidina Umar itu meneriakkan sebuah komando. Biasanya, komando ini diteriakkan kepada pasukan perang. Jadi waktu itu tiba-tiba Sayyidina Umar ini teriak, pasukan naik ke bukit, pasukan naik ke bukit, naik ke bukit. Nah, itu diteriakkan Sayyidina Umar ketika beliau ada di atas mimbar dan itu diteriakkan sebanyak 3 kali. Nah, dari situlah langsung para jamaah sholat Jumat ini kaget semua. Bahkan ada yang mengira ini Umar ini lagi ngelindur atau gimana. Wong ada di atas mimbar kok ngomong seperti itu. Dan ngomongnya itu secara tiba-tiba. Nah, suatu ketika setelah sholat Jumat ini selesai, ada seseorang yang bertanya langsung kepada Sayyidina Umar, kenapa beliau tadi ngomong seperti itu ketika khutbah Jumat. Nah, ternyata di sini Khalifah Umar ini menjawab, tadi aku itu melihat pasukan muslim yang lagi perang di Syam itu, mereka dalam keadaan terjepit oleh pasukan Persia. Jadi di situ aku perintahkan langsung kepada mereka untuk naik ke atas bukit.
Nah, ternyata yang dialami oleh para pasukan muslimin ketika ada di Syam dan ketika mereka lagi perang itu, mereka ini ternyata juga mendengar suara teriakan Sayyidina Umar. Dan mereka waktu itu mendengar jelas bahwa mereka diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk naik ke atas bukit. Jadi setelah mendengar suara Sayyidina Umar ini, mereka semua pasukan muslim itu langsung menyelamatkan diri dari kepungan pasukan Persia. Mereka langsung naik ke atas bukit. Nah, padahal kalau dihitung jarak antara kota Madinah dan juga negeri Syam, itu jaraknya kira-kira sekitar 1.300 km. Itu kira-kira seperti Surabaya dan Palembang. Nah, tentu hal ini adalah sebuah karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan kisah ini sangat mirip sekali dengan ilmu Rogo Sukmo yang dimiliki oleh orang-orang Jawa di masa lalu. Nah, cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Puji, yang asalnya dari sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah. Saat ini usia Mbak Puji 46 tahun, beliau sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 3 orang anak. Di sini Mbak Puji ingin membagikan peristiwa yang pernah terjadi di keluarga besarnya. Dan kisah ini juga disaksikan sendiri oleh Mbak Puji ketika Mbak Puji masih anak-anak sampai beliau ini dewasa. Jadi cerita Mbak Puji ini, beliau cerita tentang neneknya yang pada waktu itu beliau ini dipercaya mempunyai ilmu Rogo Sukmo. Puji ingat betul pada saat itu. Neneknya ini bernama Sri Puji Ngasti. Tapi orang-orang lebih mengenal beliau dengan julukan Mbak Asti. Atau ada juga yang memanggil beliau dengan panggilan Mbah Ti. Mbah Ti ini sebenarnya orang biasa. Beliau juga awalnya nggak punya kemampuan apapun. Dan sampai pada suatu ketika di sekitaran tahun 80-an, Puji sendiri juga agak lupa tahun 80 itu, 80 berapa tepatnya, yang jelas kira-kira waktu itu Puji ini masih duduk di bangku kelas 6 SD. Jadi waktu itu kakeknya Puji ini meninggal secara tiba-tiba. Semua orang di sana itu tahu bahwa kakek dan neneknya Puji ini orangnya itu nggak neko-neko. Mereka berdua, kakek dan neneknya Puji ini, sampai tua, mereka berdua itu selalu bersama. Jadi teman-teman, kakeknya Puji ini adalah seorang pensiunan guru SD negeri di sana. Jadi banyak orang yang menganggap kakek dan neneknya Puji itu adalah orang sukses karena mereka berdua bisa membesarkan beberapa orang anaknya sampai sukses. Dan bahkan waktu itu anak-anaknya ini sudah mempunyai anak lagi. Artinya Mbah Ti dan juga Mbah Kung itu sudah punya cucu-cucu. Yang cucu-cucunya ini juga nurut dan baik-baik. Pokoknya hidup mereka ini nggak neko-neko lah. Nah, di masa tuanya itu, kakek dan neneknya Puji ini setiap sholat, mereka itu selalu berjamaah di masjid. Berdua terus. Nah, tiba-tiba pada suatu pagi, Mbak Asti ini manggil ibunya Puji. Dan waktu itu Mbah Asti ini tenang banget menyampaikan hal ini ke ibunya Puji. Beliau bilang, "Duk, bapakmu kuwi wis kapundhut. Kuwi sing ikhlas yo." Nah, waktu itu ibunya Puji ini nggak percaya ketika disampaikan hal ini oleh Mbah Ti. Jadi beliau langsung masuk ke kamar bapaknya, dan disinilah ibunya Puji melihat sendiri bahwa Mbah Kung itu sudah meninggal. Nah, singkatnya dari situ ibunya Puji mulai mengabarkan berita kematian Mbah Kung ini kepada warga sekitar. Beliau juga menyampaikan hal ini kepada om dan juga tante-tantenya Puji, termasuk mereka yang ada di Jogja dan juga di Semarang. Singkatnya sore itu jenazah sang kakek ini pun dimakamkan. Nah, setelah jenazah kakek ini dimakamkan, Mbah Ti ini bilang ke anak-anaknya semua, termasuk ke ibunya Puji. Beliau menyampaikan, "Emak ini ndak pengen ada tahlilan buat bapakmu. Karena ini sudah pesan dari bapakmu. Jadi ndak usah ada acara apapun." Nah, dari situ akhirnya mereka pun semua menuruti permintaan dari Mbah Ti ini. Dan semenjak saat itu, Mbah Ti ini lebih sering di rumah. Jarang banget Mbah Ti keluar rumah. Meskipun pada saat adzan berkumandang, Mbah Ti ini lebih memilih sholat di rumah.
Nggak seperti dulu ketika masih ada Bakung, mereka selalu bareng-bareng menuju ke masjid. Nah, singkatnya kira-kira 40 hari setelah Bakung ini meninggal, Bahti itu tiba-tiba minta diantar menuju ke sebuah gunung yang ada di Jawa Timur. Semua anak-anak Bahti ketika berkumpul di sana, mereka ini heran mendengar permintaan dari Bahti ini. Ini kenapa kok Bahti ini tiba-tiba minta diantar ke gunung? Apalagi gunungnya itu kok ada di Jawa Timur, kenapa nggak di daerah Jawa Tengah? Karena ini kayak nggak biasanya. Nggak pernah sebelumnya Bahti ini minta diantar keluar-keluar, bahkan sampai masuk ke hutan atau naik gunung. Nggak pernah sama sekali. Jadi hal ini menurut anak-anak Bahti waktu itu, ini adalah sebuah keanehan. Nah, tapi karena ini adalah permintaan Bahti, akhirnya diantarlah beliau menuju gunung yang dimaksud. Dan sebelum mereka berangkat, ibunya Puji ini sempat menghubungi salah satu temannya yang ada di Jawa Timur untuk mengarahkan mereka ketika ada di gunung nanti. Misalnya, apa-apa saja yang harus dibawa. Terus ketika di gunung nanti itu makannya seperti apa, bahan-bahan makanan apa yang dibawa. Karena jujur, ibunya Puji sendiri nggak pernah naik gunung sebelumnya. Apalagi melihat kondisi Bahti yang waktu itu usianya juga sudah mulai senja. Dan setelah mendapat arahan dari teman ibunya Puji, berangkatlah mereka. Puji waktu itu juga ikut menemani. Bahkan Puji ini sempat diizinkan untuk nggak masuk sekolah demi hal ini. Nah, singkatnya mereka berangkat dari Magelang menuju ke Jawa Timur. Nah, ini atas permintaan Puji, teman-teman. Jadi kita nggak akan menyebutkan nama gunung yang dimaksud. Yang jelas gunung ini ada di Jawa Timur. Nah, singkatnya pertama kali ketika mereka sampai di pos perizinan, di situ sudah ada salah satu teman ibunya Puji ini. Beliau itu memang sering mendaki ke gunung tersebut dan tahu betul lah medan di sana. Nama beliau ini kita sebut Pak Sastro. Pak Sastro ini juga kenal baik dengan ayahnya Puji. Justru belakangan Puji tahu ternyata Pak Sastro ini mengenal ibunya Puji itu dari ayahnya Puji. Ayahnya Puji yang mengenalkan. Tapi waktu itu karena ayahnya Puji ini ada dinas di daerah Kalimantan, jadi beliau nggak bisa ikut, nggak bisa menemani. Nah, setelah waktu itu semua diperiksa oleh Pak Sastro ini tanya langsung ke Mbah Ti. Mbah, jenengan pun siap, Mbah. Mangke nek jenengan pegel, sanjang mawon nggih, Mbah. Nah, artinya kira-kira Pak Sastro ini ngomong ke Mbah Ti sudah siap. Nanti kalau dalam perjalanan Mbah Ti capek, Mbah Ti bilang aja ya, ndak usah sungkan-sungkan. Nah, Mbah Ti waktu itu cuma ngangguk. Jadi pada saat itu yang ikut pendakian ini yang jelas adalah Mbah Ti, Puji dan juga ibunya, Pak Sastro dan juga teman Pak Sastro yang namanya Mas Geni. Jadi 5 orang ini yang naik. Nah, tugas Pak Sastro, beliau ini cuma mengantarkan Mbah Ti. Apapun yang dipingini oleh Mbah Ti ketika di atas akan dituruti oleh Pak Sastro. Misalnya ketika Mbah Ti minta menuju ke satu tempat, Pak Sastro akan mengantarkan. Tugas beliau memang seperti itu. Dan ketika mereka berjalan, kira-kira setengah jam, Mbah Ti waktu itu sama sekali nggak minta berhenti. Padahal Puji dan ibunya ini sudah hampir 5 kali berhenti dan mereka sering bolak-balik minum. Tapi Mbah Ti ini, beliau tetap jalan. Beliau jalan dengan tongkat kayunya itu dan jalannya itu tenang banget. Memang Mbah Ti ini jalannya pelan, tapi beliau jalan dengan pasti. Nah, sesampainya di sebuah jalur yang menikung dan agak menanjak, di situ ada sebuah pohon besar. Barulah di situ Mbah Ti ini minta istirahat sebentar. Nah, ibunya Puji, beliau sudah membawa termos kembang-kembang favorit dari Mbah Ti. Termos ini isinya teh hangat. Nah, termos ini sengaja diminta Mbah Ti supaya dibawa ke gunung dan harus diisi teh tanpa gula sama sekali. Disinilah kemudian Mbah Ti mulai menikmati teh hangat tersebut sambil menikmati suasana alam yang ada di sana. Dan cuaca waktu itu memang cerah, nggak ada mendung sama sekali. Dan banyak banget burung yang berkicau pada saat itu.
Jadi sampai hari ini teman-teman, ketika Puji menceritakan cerita ini atau menulis cerita ini, Puji ini masih ingat betul suasana pada saat itu. Padahal kondisinya sudah bertahun-tahun berlalu. Tapi karena kondisi waktu itu benar-benar menyenangkan, jadi Puji ingat betul sampai suasananya seperti apa, Puji ingat betul. Nah, singkatnya setelah Mbah Ati ini minum teh hangatnya itu, beliau ambil kue lemper yang beliau beli dari bawah tadi. Beliau makan dengan pelan. Setelah makan sekitar 1 suap, 2 suap, Mbah Ati pun mengeluarkan kitab suci Al-Quran. Jadi Mbah Ati ini memang sengaja membawa Al-Quran. Beliau baca di situ. Puji sendiri ini lupa waktu itu surat apa yang dibaca Mbah Ati. Tapi menurut info terbaru dari ibunya, sebelum Puji mengirimkan cerita ini, Puji sempat tanya ke ibunya. Ibunya bilang, pada waktu itu Mbah Ati ini ternyata membaca surat Al-Mulk. Nah, entah apakah ada hubungannya dengan perjalanan yang dilakukan Mbah Ati dengan surat Al-Mulk ini, wallahu alam bisawab. Yang jelas pada saat itu Mbah Ati ini membaca surat Al-Mulk dari awal sampai selesai. Nah, setelah Mbah Ati ini membaca surat Al-Mulk, beliau memasukkan lagi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dibungkus dengan kain warna putih, beliau masukkan ke dalam tasnya. Terus Mbah Ati minta jalan lagi. Mereka akhirnya jalan lagi. Sampai mereka tiba di sebuah ketinggian yang lumayan lah waktu itu. Memang pada saat itu Puji ini nggak tahu mereka ada di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut. Tapi ada catatan tersendiri dari Puji. Kira-kira di sekitaran tahun 2012, Puji ini pernah naik ke gunung ini lagi. Dan pada saat itulah, Puji ini baru bisa dapat kesempatan untuk mencari tahu kira-kira di ketinggian berapa pada saat Puji dan Mbah Ati naik gunung tersebut. Ternyata mereka waktu itu ada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Jadi di tahun 2012 itu, Puji jadi ingat lagi peristiwa ketika dia bersama Mbah Ati naik ke gunung itu. Nah, kembali ke cerita Mbah Ati lagi. Waktu itu sekitar jam 12 siang. Biasanya Mbah Ati ini ketika jam sholat tiba, itu beliau langsung sholat. Semua aktivitas pasti dihentikan. Tapi pada saat itu, Mbah Ati ini jalan terus. Padahal sudah tahu bahwa ini sudah waktunya duhur. Dan ibunya Puji ini sudah sering kali mengingatkan ke Mbah Ati, "Mak, kok enggak sholat duhur dulu?" Tapi Mbah Ati ini diam. Beliau terus jalan. Akhirnya ya sudah, mereka pun mengikuti dari belakang. Terus mereka ini sampai di sebuah lokasi. Mbah Ati ini tanya ke Pak Sastro, Nak, itu kalau masuk ke sana," Mbah Ati nunjuk ke arah semak-semak, "itu masuk ke sana itu kemana ya? Ada apa di sana?" Nah, Pak Sastro yang selaku warga setempat, dan terhitung Pak Sastro ini sudah puluhan kali naik ke gunung ini, jadi beliau hafal betul lah dengan medan dan juga lokasi yang ada di sana. Pak Sastro ini menjawab ke Mbah Ati, Mbah, di situ jurang, nggak ada apa-apa Mbah, ya cuma semak-semak gitu tok." Nah, di sini Mbah Ati diem. Wajah Mbah Ati itu senyum, matanya itu kelihatan teduh banget. Nah, nggak lama setelah itu Mbah Ati ini ngomong lagi ke Pak Sastro, "Nak, coba jenengan lihat ke sana, mungkin di dalam sana itu ada guanya." Nah, tentu Pak Sastro ini kaget mendengar perkataan Mbah Ati. Karena Pak Sastro sudah tahu betul kondisi di dalam sana seperti apa. Di area semak-semak sana itu nggak ada gua. Tapi karena Pak Sastro ini niatnya mau menyenangkan Mbah Ati, beliau akhirnya terpaksa masuk ke arah semak-semak itu ditemani oleh Mas Geni. Dan waktu itu lumayan lama Pak Sastro masuk ke dalam semak-semak tersebut. Akhirnya sekitar 20 menit kemudian, mereka mendengar suara teriakan Pak Sastro. Pak Sastro ini teriak dengan girang, Mbah, wonten guwa Mbah, wonten guwa Mbah. Nggih Mbah, bener Mbah, wonten guwa ten mriko. Nah, artinya Pak Sastro ini meneriakkan kepada Mbah Ati, "Iya Mbah, bener, ternyata ada gua di sana." Dan wajah Pak Sastro itu kegirangan. Nah, semua yang ada di sana, Puji dan juga ibunya itu kaget. Terutama Pak Sastro dan juga Mas Geni ini, mereka juga kaget sebenarnya. Karena mereka ini
berpuluh-puluh kali naik ke gunung tersebut. Mereka pun juga ikut sering mencari ketika ada pendaki yang hilang atau tersesat. Mereka sering mencari, dan mereka itu sering kali juga masuk ke dalam semak-semak ini. Mereka nggak pernah melihat adanya gua. Jadi waktu itu mereka kaget, kok baru kali ini mereka menemukan gua. Itu juga dari arahan Bahti. Nah, singkatnya, Bahti ini minta diantar ke gua itu. Dan dalam perjalanan menuju ke gua ini, Pak Sastro itu terus bisik-bisik ke ibunya Puji. Nah, yang didengar oleh Puji waktu itu, Pak Sastro ini ngomong ke ibunya Puji. Kira-kira Pak Sastro itu ngomong, Bahti, ibumu kue, ampu tenan, sakti tenan wong iku. Kok iso ngerti nek nang kono iku ana gua? Nah, tapi waktu itu ibunya Puji ini menanggapi hal itu secara biasa. Karena menurut ibunya Puji, beliau ini menganggap Bahti itu memang orang biasa, nggak ada yang spesial. Ya karena dari kecil, ibunya Puji itu dirawat oleh Bahti dan beliau tahu betul bahwa Bahti ini memang orang biasa-biasa, nggak sakti seperti yang dibilang oleh Pak Sastro. Nah, singkatnya mereka sampai di mulut gua. Di situ Bahti ini berhenti sejenak, beliau langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan berulang kali Bahti itu membaca sholawat Nabi. Setelah itu Bahti membacakan ayat kursi. Terus Bahti ini sambil senyum, beliau bilang ke Pak Sastro, Nak, awak dewe nginep neng kene wae yo, Nak. Nah, Pak Sastro menjawab dengan senyum, oh nggih Mbah, kalau siapakan kemah nggih Mbah. Jadi Pak Sastro dan Mas Geni itu langsung menyiapkan tenda ala kadarnya. Nah, di masa itu teman-teman, nggak ada tenda seperti sekarang. Waktu itu Pak Sastro ini cuma bawa terpal warna biru, dan kondisinya itu juga sudah hampir rusak lah. Kondisinya itu sudah nggak bagus. Dan karena waktu itu, di zaman-zaman itu nggak ada kompor yang proper. Jadi kompor yang mereka gunakan ini hanya terbuat dari kayu bakar yang mereka cari dari sekitar hutan. Untuk penerangan, Mas Geni bawa lampu Petromax. Jadi seperti itulah kondisinya. Dan setelah tempat untuk kemah ini mulai berdiri, Mas Geni itu langsung mulai menanak nasi. Di situ Puji melihat Bahti ini sudah mulai sholat. Beliau menggunakan mukenanya yang warna putih polos, dan beliau sholat persis di mulut gua. Kondisi di sekitar gua itu agak gelap karena tertutup banyaknya pohon-pohon besar. Nah, waktu itu ketika Bahti sholat di mulut gua, yang dilihat Puji ini, ada 2 sosok pocong yang berdiri persis di belakang Bahti sholat. Nah, ini benar-benar dilihat oleh Puji. Tapi Puji waktu itu diem, dia pun nggak berani bilang ke ibunya. Nah, singkatnya, sekitar menjelang maghrib, lampu Petromax ini sudah mulai dinyalakan. Bahti ini sempat bilang ke ibunya Puji, dan juga beliau bilang ke Pak Sastro dan juga Mas Geni, Mbak Puji ini bilang kalau beliau mau pamit tidur lebih dulu. Nanti beliau itu mau bangun malam untuk sholat tahajud di dalam gua. Jadi beliau ini pesan ke semua yang ada di sana, kalau semisal malam nanti kalian nggak melihat aku, nggak usah khawatir. Itu berarti aku ada di dalam gua, aku sholat tahajud. Nah, singkatnya sekitar jam 8 malam, mereka semua sudah tidur. Nah, sekitar jam 11 malam, Puji itu kebangun. Dia pengen pipis waktu itu. Tapi karena waktu itu Puji ini benar-benar takut, namanya juga dia masih SD, dia bangunkan ibunya, Bu, Puji mau pipis. Terus ibunya minta tolong ke Pak Sastro. Pak Sastro, ngapunten nyuwun tolong, niki lho Puji badhe pipis. Akhirnya Pak Sastro pun mengantar Puji agak menjauh dari tenda. Nah, pas Puji setelah pipis inilah, Puji ini kan jalan menuju ke tenda. Di situ Puji ngelihat ke arah goa. Rencananya Puji ini mau mencari Bahti. Tapi yang Puji lihat waktu itu, dia jelas-jelas melihat di depan gua persis ini ada 2 sosok penjaga. Mereka berdua itu berwujud seperti abdi dalam. Lengkap dengan busananya, pakai belangkon dan juga pakai baju sorjan. Tapi perawakan mereka berdua itu tinggi besar. Mereka berdua itu berjaga-jaga persis di depan gua.
Tapi Puji waktu itu nggak takut sama sekali karena tampilan mereka seperti abdi dalam. Yang Puji pikirkan waktu itu, ya mereka ini orang beneran. Mungkin waktu itu Puji berpikir, ini mungkin teman-temannya Pak Sastro yang baru datang. Jadi Puji nggak curiga sama sekali. Terus paginya, Puji tanya ke ibunya, Bu, semalam 2 orang yang pakai belangkon itu mana? Kok sekarang nggak ada? Kok nggak diajak sarapan? Nah, ibunya Puji ini bengong. Langsung beliau tanya ke Pak Sastro, Pak Sastro, ini loh Puji tanya, semalam memang ada temennya Pak Sastro toh yang datang. Nah, Pak Sastro bingung, lah emang siapa yang datang, Mbak? Lah ini loh kata Puji kok ada 2 orang pakai belangkon di depan gua. Terus wajah Pak Sastro dan juga Mas Geni ini langsung berubah. Kayak heran banget lah mereka waktu itu. Pak Sastro ini langsung ngelihat ke arah Mbati. Waktu itu Mbati lagi beres-beres mukena dan juga beberapa kerudungnya itu dibereskan. Pak Sastro ini membuat gerakan kepala ke arah Mbati. Jadi seolah ngasih kode ke ibunya Puji. Pak Sastro ini seperti ini. Langsunglah ibunya Puji ini tanya ke Mbati, Mbah, kalau wingi sing ngadeg ten ngajengi gua niku sinten, Mbah? Niki lho Puji kok terose ndelok wonten tiyang ten mriku. Nah, waktu itu Mbati ini nggak jawab apapun. Beliau sambil terus membereskan barang-barangnya. Jadi waktu itu wajah Mbati ini kan memang khas. Wajah beliau itu selalu senyum, teman-teman. Kan selalu ada orang yang seperti ini, wajahnya itu terlihat senyum. Jadi siapapun yang melihat Mbati, otomatis orang ini akan selalu tersenyum. Jadi ketika Mbati ditanya seperti itu, Mbati cuma senyum, akhirnya mereka pun ikut senyum. Mereka bisa mengartikan bahwa Mbati ini memang nggak mau menjawab. Jadi ketika mereka tanya dan Mbati ini hanya tersenyum, nggak mau menjawab, mereka pun diam. Nah, singkatnya, sekitar jam 9 pagi, Mbati ini minta turun. Katanya beliau itu bilang kalau beliau sudah puas, beliau sudah lega. Nah, singkatnya mereka pun turun. Sesampainya di pos bawah itu, Mbati ini ngasih sesuatu ke Pak Sastro. Mbati ini ternyata ngasih batu kecil, warnanya itu hijau. Terus Mbati ini sempat bilang ke Pak Sastro, suwun yo nak, wis ngeterke mae, iki nggo kowe lan keluargamu. Mugi-mugi keluargamu itu diparingi seger waras, sugih donya lan akhirat. Sing penting ojo lali salate. Nah, kira-kira artinya waktu itu, terima kasih ya nak, sudah mau mengantarkan ibu. Ini untuk kamu dan keluargamu. Semoga kalian semua diberi kesehatan. Dan semoga kalian semua ini kaya dunia dan akhirat. Yang penting jangan lupa sholat. Nah, kira-kira Mbati ngomong seperti itu ke Pak Sastro. Nah, setelah menyampaikan ini, Mbati juga ngasih beberapa uang ke Pak Sastro. Awalnya Pak Sastro ini nggak mau terima. Tapi karena dipaksa oleh ibunya Puji, akhirnya Pak Sastro dan juga Mas Geni ini pun mau menerima uang itu. Setelah itu Mbati, Puji dan ibunya ini kembali ke Magelang. Dan sepulangnya dari Magelang, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat kok ada tamu di rumah Mbati. Nah, mereka ini satu keluarga, terdiri dari bapak, ibu, dan juga anak perempuan mereka yang usianya sekitar 20 tahunan. Jadi pas Mbati ini datang, mereka keluarga ini langsung mencium tangannya Mbati. Puji dan ibunya ini heran. Ini siapa? Mereka ini nggak kenal kok tiba-tiba mencium tangan Mbati. Tapi Mbati itu menyerahkan tangannya. Kayak seolah Mbati ini memang kenal. Terus mereka dipersilakan masuk. Mbati langsung masuk ke dalam. Yang menemui waktu itu adalah ibunya Puji. Ibunya Puji langsung tanya kepada para tamu ini. Ini ada keperluan apa? Terus Anda ini loh siapa? Nah, mereka menjelaskan. Mereka ini datang dari Salatiga. Kedatangan mereka ini atas saran dari orang pinter dari daerah Salatiga. Namanya Mbah Juji. Mbah Juji ini dikenal sebagai orang pinter di daerah Salatiga sana. Beliau sering banget membantu orang-orang menyembuhkan dari penyakit yang aneh-aneh.
Jadi seperti misalnya santet atau penyakit-penyakit yang aneh-aneh, Mbah Juji itu selalu bisa menangani hal semacam ini. Jadi ceritanya, satu keluarga ini tadinya sempat ke tempat Mbah Juji. Nah, pengakuan Mbah Juji, sakit yang mereka alami ini agak parah. Dan yang bisa membantu adalah Mbah Ti. Disebutkan alamatnya oleh Mbah Juji ini. Dan yang bikin kaget ini adalah pengakuan dari Mbah Juji, bahwa sosok Mbah Ti ini baru datang ke tempat Mbah Juji. Inilah yang membuat keluarga ini bingung. Mendengar hal ini, ibunya Puji ini benar-benar bingung. Mbah Juji ini siapa toh? Nah, menurut ibunya Puji, Mbah Ti ini sama sekali tidak mengenal Mbah Juji, apalagi rumah beliau ada di Salatiga, sama sekali nggak kenal. Lawang Mbah Ti ini baru saja sampai di rumah, sudah sekitar 2 harian Mbah Ti ada di Jawa Timur. Dan nggak lama kemudian Mbah Ti ini keluar. Ketika Mbah Ti keluar, beliau langsung tanya ke keluarga tersebut. Nah, sambil senyum, Mbah Ti ini nanya atau bilang ke para keluarga tersebut, terutama ke perempuan yang usianya 20 tahun itu. Mbah Ti ini bilang, kowe yen ngomong sak ngomong itu sing hati-hati, Nduk. Nah, Mbah Ti ini ngomong sambil menatap ke arah perempuan itu. Terus akhirnya Mbah Ti lanjut lagi bilang sesuatu. Mergo omonganmu iku nyelekit. Bocah lanang kuwe atine iku remuk. Terus gawe kaya ngene iku mergo kowe, mergo omonganmu dhewe. Nah, artinya kira-kira ini semua karena kata-katamu yang menyakitkan. Akhirnya laki-laki ini hatinya hancur. Lalu dia membuat kamu seperti sekarang ini. Nah, Puji waktu itu ada di meja belajarnya. Meja belajar Puji ini memang ada di ruang tamu. Jadi dia bisa tahu semua kejadian pada saat itu. Dia merekam betul. Yang dilihat oleh Puji, mbak-mbak yang usianya 20 tahun ini cantik. Nggak ada yang terlihat sakit sama sekali. Nggak ada tanda-tanda luka atau apapun. Bersih sekali. Tapi pas begitu Mbah Ti bilang supaya memperlihatkan sakitnya, ibunya Puji ini pun juga kaget waktu itu. Jadi Mbah Ti ini bilang ke perempuan ini, coba Nduk, delok loromu kue. Coba nak lihat lukamu. Terus perempuan ini buka sedikit bajunya ke arah atas. Nah, di bagian perut perempuan ini ada perban yang masih basah dengan darah. Dan kata ibunya Puji yang waktu itu beliau dekat dengan sosok perempuan ini baunya itu benar-benar tercium. Sampai ibunya Puji ini mau muntah waktu itu. Nah, si perempuan ini cuma nangis terus-menerus. Setelah itu Mbah Ti manggil Puji, Nduk merene Nduk. Terus Mbah Ti ini nyuruh Puji untuk ngambil daun di belakang rumah. Puji langsung ke belakang rumah. Dipetiklah daun ini, dan Mbah Ti ini memerintahkan Puji untuk memetik daun ini sebanyak 7 lembar. Nah, setelah daun ini diambil oleh Puji, giliran ibunya Puji yang diperintah Mbah Ti untuk menumbuk daun tersebut sampai benar-benar halus. Jadi daun ini adalah daun binahong. Setelah daun binahong ini ditumbuk sampai halus, kemudian diletakkan di wadah lepek dan diserahkan ke Mbah Ti. Jujur Puji dan ibunya ini juga heran. Ini kenapa kok Mbah Ti ini tiba-tiba bisa kayak gini? Sebelum-sebelumnya Mbah Ti ini orang yang biasa-biasa saja. Dari dulu memang tanaman obat ada di sekitar pekarangan rumah Mbah Ti, tapi jarang banget digunakan. Lah kok baru sekarang ini Mbah Ti memerintahkan yang seperti ini. Jadi nyuruh metik daun, suruh numbuk, dan kemudian disuruh menyerahkan ke Mbah Ti lagi. Terus ditambah lagi cerita dari orang-orang ini sangat aneh, yang tiba-tiba mereka berkunjung ke rumah Mbah Ti. Awalnya ibunya Puji ini juga nggak tahu ini mereka ini siapa, kok tiba-tiba berkunjung ke rumah Mbah Ti, tiba-tiba minta pertolongan ke Mbah Ti. Mereka juga bingung. Nah, setelah itu Mbah Ti bilang ke keluarga tersebut, sakdurunge aku ngobati bocah iki, kowe kabeh kudu yakin sing ngewarasno kowe dudu aku. Iki kersane Gusti Allah kabeh. Terus kowe kabeh kudu janji yen kowe wis waras, Nduk, kowe kudu njaluk sepuro ning bocah lanang kuwi. Bar kuwi, kowe iki kudu tekun ibadahmu. Salate aja bolong-bolong. Nah, si perempuan ini cuma ngangguk terus sambil terus-terusan nangis.
Akhirnya Mbah Ati ini mengoleskan tumbukan daun ini ke perut perempuan tersebut sambil membacakan ayat terakhir surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Terus seperti itu. Dan beliau meniup luka dari perut perempuan ini. Selanjutnya Mbah Ati menyuruh mereka pulang. Nah, mereka sempat ngasih amplopan ke Mbah Ati, tapi Mbah Ati nggak mau terima. Nah, setelah itu nggak tahu apakah perempuan ini sembuh lukanya atau gimana, mereka nggak tahu lagi. Nah, kira-kira 9 harian setelah itu, ada sebuah mobil pickup yang datang ke rumah Mbah Ati. Ternyata yang datang ini adalah keluarga yang kapan lalu datang ke rumah Mbah Ati. Si anak perempuan mereka itu ternyata lukanya sudah benar-benar sembuh. Luka yang dulu sempat sampai berbau busuk, ini benar-benar hilang. Sampai benar-benar nggak berbekas. Dan kedatangan mereka ke sana ini untuk mengantarkan sembako, dan jumlahnya waktu itu banyak banget. Belakangan Puji dan ibunya ini tahu bahwa keluarga ini ternyata punya toko sembako yang cukup besar di daerah Salatiga. Nah, beberapa waktu setelah itu, banyak orang yang berdatangan ke rumah Mbah Ati untuk berobat. Mbah Ati sendiri ini sudah menjelaskan berulang kali bahwa beliau ini nggak bisa apa-apa. Tapi banyak orang yang maksa. Pada akhirnya, Mbah Ati selalu melakukan pengobatan dengan cara beliau sendiri. Misalnya, ketika ada orang yang mengeluh setiap malam selalu didatengin sosok besar misalnya. Jadi beliau ini selalu menyarankan, Mbah Ati ini selalu menyarankan atau selalu ngasih saran kepada orang-orang yang semacam ini. Kamu itu, kalau nggak mau dilihatin sosok-sosok yang seperti itu, kalau mau tidur, jangan lupa wudhu. Kalau kamu batal wudhu, wudhu lagi. Nah, nanti malamnya kamu bangun, jam 2 itu kamu bangun sholat tahajud. Setelah itu nggak usah tidur lagi sampai subuh. Ya, cara Mbah Ati ini cuma seperti itu. Dan ternyata yang melakukan saran dari Mbah Ati umumnya juga bisa terlepas dari gangguan-gangguan yang aneh. Nah, suatu ketika ada acara pengajian di musola setempat. Mbah Ati ini selalu datang ke pengajian tersebut, nggak pernah absen sama sekali, kecuali ketika beliau sakit. Nah, hari itu hari Rabu malam, pengajian ini sudah digelar di musola. Puji waktu itu lagi belajar di meja belajarnya. Tiba-tiba, Puji ini ngeliat ada sosok Mbah Ati yang lewat di samping Puji, terus Mbah Ati ini masuk ke dalam kamar beliau. Nah, Puji cuma bilang waktu itu, loh, Mbah Ati kok mboten tumet pengajian ten musola, Mbah. Nah, Mbah Ati ini nyaut dari kamarnya. Lah iki Mbah lagi pengajian kok, Nduk. Maksudnya, lah ini Mbah lagi pengajian kok. Nah, terus Puji pun diem. Masih di meja belajarnya. Terus sekitar jam 8 malam, Puji ini butuh beli penghapus. Dan dia harus beli di warung. Nah, karena ibunya ini lagi pengajian di musola, Puji menghampiri Mbah Ati di kamarnya. Mbah Ati, kula nyuwun yatra Mbah, damel tumbas penghapus. Mbah mau minta uang Mbah buat beli penghapus. Terus Puji ini masuk ke kamarnya Mbah Ati. Di situ Puji ngeliat Mbah Ati ini ambil uang yang beliau selipkan di bawah taplak meja. Akhirnya dari situ berangkatlah Puji ke warung beli penghapus. Setelah beli penghapus, dia balik lagi ke rumah. Dia ngerjakan PR lagi dan sekitar jam 9 malam, Puji ini dengar suara ibunya ngucap salam sambil masuk rumah. Assalamualaikum. Ayo Puji, wis sinau urung. Nah, Puji jawab salam sambil noleh ke arah depan. Di situ Puji ngeliat ibunya ini masuk rumah bersama Mbah Ati. Nah, Puji kaget, loh, Mbah Ati tadi kan di kamar, kok sekarang baru pulang? Kok baru ada di sini, Mbah Ati ini? Tadi di mana toh, Mbah? Lah Puji ini bingung. Mbah Ati cuma senyum-senyum. Yang kaget ini tentu ibunya Puji. Nah, ibunya Puji ini cuma bilang, kamu itu ngelindur toh, Nduk. Lah wong Mbah Ati dari tadi ikut pengajian sama ibu, kok kamu bilang di kamar? Memang sejak kapan Mbah Ati itu nggak pernah ikut pengajian? Dari dulu kan ikut terus toh, Nduk. Nah, sampai saat itu, Puji ini masih heran dengan kejadian yang dia alami. Pengakuan Puji, dia ini bertemu dengan dua sosok Mbah Ati sekaligus. Nah, singkatnya, Puji waktu itu duduk di bangku kelas 2 SMP.
Bati ini sudah dapat giliran naik haji pada waktu itu. Sudah lama sekali sebenarnya Bati dan Bakung ini daftar haji. Tapi baru di tahun itu Bati dapat giliran berangkat haji. Sedangkan Bakung belum sempat menikmati perjalanan hajinya karena beliau meninggal lebih dulu. Nah, alhasil 1 tahun sebelumnya dengan berbagai macam proses panjang dan juga nambah-nambah biaya, akhirnya ibunya Puji yang ikut berangkat menggantikan Bakung. Nah, berangkatlah Bati dan juga ibunya Puji ke Tanah Suci. Nah, sejak Bati dan ibunya Puji ini berangkat haji, Puji ikut di rumah sepupunya. Rumahnya agak jauh dari rumah Bati, tapi lebih dekat dengan sekolahnya Puji. Dan semenjak itu, Puji tinggal di sana. Nah, kira-kira seminggu setelah keberangkatan Bati ke Tanah Suci, di suatu malam, Puji ingat betul hari itu hari Rabu malam. Karena Puji ini punya film favorit di TV di hari Rabu. Dia selalu nonton tayangan TV ini di hari Rabu. Waktu itu dia nonton di rumah sepupunya. Mereka nonton rame-rame. Tiba-tiba pas mereka fokus nonton TV, ada yang datang bawa makanan. Diletakkan di atas nampan, langsung diserahkan ke depan mereka. Nah, karena mereka semua ini fokus di depan TV, mereka itu tahu kalau ada yang datang dan ngasih makanan. Nah, Puji ini ngelihat dengan jelas yang bawa makanan itu adalah Bati. Jadi Puji ini langsung teriak, "Bati, Bati." Akhirnya semua sepupu-sepupu Puji ini ketika ngelihat ke arah Bati, mereka langsung teriak kegirangan dan langsung memeluk Bati. Nah, Puji langsung tanya, "Loh, Bati kok pun wangsul? Ibu pundi, Mbah? Bati kok sudah pulang? Ibu mana, Mbah?" Tapi Bati waktu itu nggak menjawab pertanyaan Puji. Beliau malah balik nanya ke cucu-cucunya ini. "Ayo, iki wis podo sholat urung? Ayo kono sholat sik. Ini sudah sholat semua belum? Ayo sana sholat dulu. Nah, Puji dan sepupu-sepupunya ini tahu betul Bati itu seperti apa kalau masalah sholat. Beliau selalu tegas. Akhirnya satu persatu dari mereka ini gantian wudhu dan sholat berjamaah. Setelah mereka bertiga ini sholat, mereka balik lagi ke ruang TV dan mereka bingung mencari keberadaan Bati. Loh, Bati mana? Bati mana tadi? Sampai orang tua mereka ini datang, mereka akhirnya cerita tentang hal ini. Dan tentu orang tua mereka ini nggak percaya. Lawang mereka taunya Bati dan ibunya Puji ini masih ibadah haji di Tanah Suci. Nah, ternyata belakangan hari, setelah Bati ini pulang dari Tanah Suci, jamaah pengajian di rumah Bati yang biasa pengajian ini digelar di hari Rabu, mereka ini mengaku juga bertemu dengan sosoknya Bati di pengajian di hari Rabu itu. Mereka sebenarnya juga bingung, loh, Bati ini kan masih ada di Tanah Suci, kok datang di pengajian ini? Bahkan mereka sempat ngobrol dengan Bati. Nah, cerita ini kemudian diklopkan dengan peristiwa ketika Puji dan sepupu-sepupunya ketemu Bati pada hari itu. Jadi dari sinilah kemudian mereka yakin dan percaya bahwa Bati ini punya ilmu Rogo Sukmo. Nah, waktu pun berlalu. Pada waktu itu Puji ini kelas 2 SMA. Ada orang yang datang ke rumah Bati. Beliau ini laki-laki, usianya sekitar 50 tahunan. Beliau ini datang sendiri. Jadi bapak-bapak ini memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Jais. Begitu Pak Jais ngelihat Bati, beliau langsung cium tangan Bati dan beliau ini nangis. Pak Jais ini cerita ke ibunya Puji. Sekitar 2 bulan yang lalu, Pak Jais ini ditipu oleh temannya sendiri. Uang beliau itu dibawa kabur sekitar 250 juta. Nah, sejak saat itulah Pak Jais ini gak berani pulang ke rumah. Karena uang itu sebenarnya untuk membeli rumah untuk keluarganya. Pak Jais waktu itu malu sama istri dan keluarga dari istrinya. Jadi yang dilakukan Pak Jais ketika beliau kehilangan uangnya itu, beliau ini nginep dari rumah orang tuanya menuju ke rumah temannya, begitu seterusnya. Pokoknya waktu itu Pak Jais ini nggak berani pulang. Beliau hanya bilang ke keluarganya kalau Pak Jais ini ada kerjaan di luar pulau. Nah, jadi yang dilakukan Pak Jais, beliau ini naik mobil, berkendara dari satu kota ke kota yang lain sambil beliau ini kebingungan. Dalam sebuah perjalanan,
Pak Jais ini berhenti di sebuah warung kopi. Letak warung kopi ini ada di tengah hutan. Nggak tahu di daerah mana. Karena pikiran Pak Jais waktu itu lagi mumet. Jadi beliau cuma berhenti di warung itu dan beliau pesan kopi. Nah, di warung kopi ini, penjaganya itu seorang nenek-nenek. Beliau sendirian di sana. Dan nggak ada pembeli yang lain selain Pak Jais ini. Terus Pak Jais seruput kopinya. Tiba-tiba nenek-nenek penjaga warung ini bilang ke Pak Jais, "Santai mawon ngopine nggih, Nak. Santai mawon, ra usah kesusu." Nah, jujur memang Pak Jais waktu itu agak terburu-buru. Padahal beliau ini juga nggak mau kemana-mana. Beliau memang kondisinya gelisah waktu itu. Jadi Pak Jais ini bilang, "Oh, nggih Mbah, nggih Mbah." Pak Jais akhirnya diem, sama sekali beliau nggak ngobrol apapun dengan nenek-nenek ini. Terus tiba-tiba pas ketika dalam keadaan hening, tiba-tiba sang nenek-nenek ini kayak agak teriak. Teriaknya itu kayak agak kaget. Lo, mano ini berngulon. Mano ini berngulon. Artinya, itu burungnya terbang ke barat, burungnya terbang ke barat. Nah, Pak Jais ini bingung, terus tanya, "Manuk nopo to, Mbah? Burung apa, Nek?" "Lho iku lho, Nak. Nek pengen ngejar manuke budalo ning ngulon, Nak, budalo ning ngulon, Nak." Nah, kira-kira artinya, "Itu, Nak, kalau kamu mau nangkep burungnya, kamu pergi ke barat, pergi ke barat." Pak Jais ini masih nggak ngerti maksudnya. Terus sang nenek ini ngomong lagi, "Rezeki wis ana sing ngatur ya, Nak. Dikejar kaya apa wae, nek urung rezeki ya urung rezekine. Tapi nek wis rezeki, ra dikejar lho, teko-teko dhewe." Nah, kira-kira sang nenek ini bilang, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kalau belum rezekinya, dikejar seperti apapun ya nggak bakalan dapat. Tapi kalau sudah rezekinya, tanpa dikejar pun, nanti juga datang sendiri. Nah, mulailah di sini Pak Jais ini agak kaget. Ini kok kayaknya nenek ini kayak ngomong sama aku. Kok kayaknya beliau ini tahu betul masalahku. Karena Pak Jais ini situasinya waktu itu memang beliau sedang kehilangan uang dan uangnya dibawa lari oleh temannya, sekitar 250 jutaan. Jadi ceritanya Pak Jais waktu itu sudah lapor polisi, tapi malah polisi ini minta uang untuk biaya ini itu. Pak Jais malah pusing. Nah, akhirnya Pak Jais bilang ke nenek-nenek ini, "Saya ini lagi kacau, Nek. Uang saya itu baru dibawa kabur teman saya, jumlahnya sekitar 250 juta, Nek. Saya bingung. Sebenarnya uang itu buat beli rumah, Nek. Jadi sampai hari ini saya ini belum berani pulang ke rumah karena bingung, Nek. Harus ngomong apa sama istri saya. Saya sudah lapor polisi, kok malah saya ini mau dimintain uang sama polisi-polisi itu. Bingung saya, Nek." Terus si nenek-nenek ini bilang, "Wes, nggak usah bingung. Nanti kalau memang rezekimu, baliknya ke kamu kok, Nak." Nah, singkat cerita Pak Jais ini cuma bisa nangis di warung nenek-nenek ini. Terus nenek ini ngasih coretan di kertas. Pak Jais melihat yang dikasih oleh nenek-nenek ini adalah alamat rumah. Terus Pak Jais tanya, "Loh, ini alamat rumah siapa, Nek?" "Anu, Nak, kamu main-main ke sana. Itu rumahku, Nak." Nah, akhirnya dari situ Pak Jais ini berkenalan dengan sosok nenek-nenek tersebut. Nenek-nenek ini memperkenalkan dirinya dengan nama Mbah Ti. Nah, singkatnya, setelah pertemuan dengan nenek-nenek di warung tersebut, Pak Jais sengaja pengen mampir ke rumah Mbah Ti ini. Dicarilah alamatnya itu, dan akhirnya Pak Jais menemukan rumah Mbah Ti. Nah, dari situlah menurut keterangan Pak Jais, sosok nenek yang ditemui di warung itu adalah Mbah Ti ini. Tentu ibunya Puji kaget waktu itu. Nah, warung apa? Sejak kapan Mbah Ti ini punya warung? Aneh sampean itu, Pak. Tapi Pak Jais ini menyampaikan dengan serius bahwa beliau ini ketemu Mbah Ti di warung itu. Dan bahkan yang ngasih alamat ya Mbah Ti ini kepada Pak Jais. Nah, kalau dipikir-pikir, ini ada benernya juga. Karena mana mungkin Pak Jais itu bisa datang ke rumah Mbah Ti kalau nggak tahu alamatnya. Nah, peristiwa ini tentu aneh bagi Puji dan juga ibunya. Mbah Ti sendiri juga mengaku memang pernah ketemu Pak Jais, tapi bukan ketemu di warung kopi. Menurut pengakuan Mbah Ti ini ketemu Pak Jais itu kayak seperti di alam mimpi. Nah, singkatnya, pada saat Pak Jais mampir ke rumah Mbah Ti ini menyampaikan pesan yang hampir sama lah ke Pak Jais.
Kowe sing sabar ya nak. Kalau sudah rezeki pasti balik ke kamu lagi kok. Nah, kembali lagi waktu itu Pak Jais ini nangis di situ. Dia nangis sejadi-jadinya. Dan setelah ngobrol sebentar, Pak Jais ini pamit pulang. Tapi Pak Jais sendiri ini nggak tahu harus kemana. Katanya waktu itu beliau ini mau ke rumah salah satu temannya yang nggak jauh dari sana. Nah, singkatnya waktu pun berlalu. Jadi masih banyak orang yang datang ke rumah Mbah Ati. Mereka ini ke rumah Mbah Ati itu untuk sekedar tanya maupun untuk berobat. Nah, sekitar 1 bulan setelah kedatangan Pak Jais ke rumah Mbah Ati, tiba-tiba Pak Jais ini datang lagi. Beliau waktu itu datang bawa kulkas, bawa TV, dan juga bawa sembako. Semua diserahkan ke Mbah Ati. Di sini Pak Jais itu wajahnya senang banget. Jadi dari situlah Pak Jais ini cerita. Ternyata sepulangnya Pak Jais dari rumah Mbah Ati, Pak Jais itu jadi lebih tenang. Sholat beliau yang 5 waktu yang sudah lama sekali sudah ditinggalkan oleh beliau, ini mulai dijalankan lagi oleh Pak Jais. Beliau mulai mendirikan sholat lagi. Semakin hari, Pak Jais ini jadi semakin tenang. Nah, ketenangan beliau inilah akhirnya yang mengantarkan Pak Jais ini pulang kembali ke rumah, bertemu dengan anak dan istri dan juga mertuanya. Dengan keadaan tenang, Pak Jais menjelaskan semua ke istrinya tentang uang 250 juta yang dibawa lari temannya. Dan sampai hari itu belum ditemukan. Ternyata di luar dugaan, istri Pak Jais menjawab dengan tenang. Ya sudahlah Pak, mau gimana lagi? Yang penting Bapak ini selamat. Banyak orang yang kehilangan harta dan juga kehilangan nyawanya. Bersyukur pada Allah Bapak ini masih selamat, gak kurang satu apapun. Dan akhirnya Bapak bisa kumpul lagi sama kita. Nah, di situ Pak Jais ini nangis terharu. Selepas itu, Pak Jais ini diserai tugas oleh mertuanya untuk megang beberapa proyek yang ada di sana. Proyek ini pun mulai jalan. Dan kira-kira 2 minggu proyek ini jalan, Pak Jais sudah mulai melupakan tentang lukanya itu. Dia mulai bisa memaafkan teman yang bawa lari uangnya itu. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada sahabat Pak Jais yang mengabarkan kepada Pak Jais bahwa pelakunya atau teman Pak Jais yang bawa lari uang Pak Jais ini sudah ditemukan. Ternyata dia ini sembunyi di rumah mertuanya yang ada di daerah Majalengka di Jawa Barat. Nah, pelakunya ini sudah ditangkap dan mau dibawa ke rumah Pak Jais. Nah, tentu Pak Jais waktu itu kaget dan seolah nggak percaya banget waktu itu. Dan ternyata menurut keterangan dari sahabat Pak Jais ini, uang 250 juta itu hanya kepake sekitar 20 jutaan. Dan pelakunya ini janji akan mengembalikan uang yang 20 juta sisanya itu. Singkatnya, setelah diurus segala sesuatunya, uang Pak Jais ini kembali lagi. Dan saking senengnya, akhirnya Pak Jais ini membelikan kulkas, membelikan TV, dan juga membawakan sembako untuk Mbah Ati. Karena dari situ Pak Jais ini yakin, kata-kata dari Mbah Ati itu benar-benar membekas. Pak Jais ini disuruh lebih tenang, disuruh lebih sabar, dan akhirnya dari ketenangannya itulah Pak Jais bisa kembali ke keluarga, dia bisa kembali mendirikan sholat dengan tenang, dan pada akhirnya pelakunya ini bisa tertangkap tanpa dicari oleh Pak Jais. Jadi di situ Pak Jais teringat lagi dengan kata-kata Mbah Ati ketika Pak Jais ketemu Mbah Ati di warung. Waktu itu Mbah Ati ini kan sempat bilang, Loh, manuke kabur ke arah barat, manuke kabur ke arah barat, burungnya kabur ke arah barat. Ternyata dari situ Pak Jais ini bisa mengartikan, oh alah maksud Mbah Ati waktu itu pelakunya ini lari ke barat. Dan ini benar, pelakunya memang sembunyi di rumah mertuanya di daerah Majalengka, Jawa Barat. Seharusnya waktu itu Pak Jais ini bisa menangkap kata-kata dari Mbah Ati. Tapi pada akhirnya hal itu dilupakan oleh Pak Jais. Yang penting sekarang uang Pak Jais ini kembali dan pelakunya bisa tertangkap. Dan akhirnya setelah menyerahkan TV, kulkas, dan juga sembako ke rumah Mbah Ati, Pak Jais ini benar-benar meluapkan rasa gembiranya. Dan sejak saat itulah Pak Jais ini sudah kayak keluarga sendiri dengan keluarga Mbah Ati. Kadang-kadang 1 bulan sekali Pak Jais berkunjung bersama keluarga ke rumah Mbah Ati ini. Dan pada tahun 2011,
Pak Jais ini menyampaikan ke Mbati, beliau ini akan membangun rumah yatim untuk menampung anak-anak yatim dan juga anak-anak terlantar yang ada di daerah rumah Pak Jais. Dan sayangnya belum sempat rumah yatim ini diresmikan. Di bulan November tahun 2011, Mbati meninggal dunia. Banyak banget orang-orang yang kehilangan sosok Mbati, terutama Puji. Dari semua cucu Mbati, cuma Puji inilah yang paling dekat dengan Mbati. Dan singkatnya di tahun 2014, kira-kira seminggu sebelum Puji itu menikah, malam itu Puji ini ditemui sosok Mbati. Dan waktu itu, wujud Mbati ini memang datang dengan wujud seperti manusia biasa. Bahkan Puji ini bisa melihat Mbati duduk persis di samping Puji. Waktu itu Mbati nggak ngomong apapun. Beliau ini diam terus. Terus Puji cuma bisa nangis sesenggukan. Dan dalam kesempatan ini, Puji sempat bilang, "Mbah, putumu arep rapi, Mbah. Nyuwun restu nggih, Mbah." Terus sosok Mbati ini, beliau sambil beranjak dari tempat duduknya, beliau itu bersuara, "Pokok ojo lali sholat, pokok ojo lali sholat." Nah, setelah itulah tercium aroma wangi yang luar biasa semerbak di ruangan itu. Disinilah Puji itu nangisnya malah semakin kenceng. Dia benar-benar merasa kangen dengan neneknya itu. Nah, inilah yang sampai sekarang diterapkan Puji di keluarganya, terutama pada anak-anaknya. Jangan tinggalkan sholat. Dalam keadaan apapun, mau sakit, mau dalam posisi bepergian, sholat itu tetap wajib. Bahkan orang yang sakit, nggak bisa menggerakkan badannya, mereka masih diwajibkan untuk sholat dengan menggerakkan mata maupun dengan isyarat. Jadi nggak ada alasan kita yang diberi sehat ini tapi nggak sholat. Nggak ada alasan. Sholat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Sholat dan ibadah lain ini hanya bisa dilakukan ketika hidup. Nanti ketika seseorang sudah mati, dia nggak akan bisa melakukan ibadah ini lagi. Nah, pesan inilah yang selalu disampaikan Puji kepada anak-anak mereka. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Puji pada Kembar Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.